Setelah mandi, aku rebahan di ranjang. Pikiranku kembali melayang ke peristiwa di samping toilet sekolah tadi siang. Gak habis pikir dengan Arsad apa yang dia rasakan ketika menciumku waktu itu. Demi bisa keluar dari kejaran Joanna, ia melakukan itu dan memporak-porandakan hatiku hingga aku... Arsad, ternyata kekasihmu masih belia. Pantas saja kau menerima pernikahan ini untuk menunggu kekasihmu itu biar cukup umur agar bisa kau nikahi nanti. Ih, sebel, dasar playboy. Aku geregetan sampai-sampai guling di tanganku. Aku remas-remas, kesal. Seperti biasa setelah maghrib, jika Arsad di rumah, maka dari kamarnya akan terdengar suara dia mengaji. Dengan mendengarnya bisa menyejukkan hatiku dan membuatku tenang kembali. Jika seperti ini, aku sangat ingin di dekatnya, tapi jika mengingat kejadian tadi siang, aku sangat sebel. Bisa-bisanya dia seperti itu, pacaran di tempat umum. Aku ingin menangis. Kukira dia mencintaiku, ternyata hatinya untuk wanita lain. Perut terasa lapar, akhirnya aku turun. Tak terdengar lagi suara Arsad mengaji. Ketika aku sampai di tangga bawah, kulihat Arsad sedang duduk di ruang tengah dengan gawai di telinganya. Dia asik mengobrol, sebentar-sebentar tersenyum dan tertawa kecil. Dia hanya melihatku sebentar dan kembali asik bertelepon ria. Aku langsung menuju ke ruang makan. Sampai selesai makan masih kudengar dia tertawa-tawa dengan seseorang di seberang sana. Sepertinya seru banget sampai-sampai dia tidak ingin makan malam bareng bersamaku. Dia tidak memperdulikanku. Aku mengambil nafas dan menghembuskannya dengan kesal. Seperti itukah pacaran jarak jauh? Dulu ketika aku dengan Agung, kami juga ngobrol lewat HP, tapi tak selama Arsad. Sespesial itukah cewek tersebut? Kenapa hatiku seperti ini? Cemburukah aku? Aku memang cemburu. Aku pun kembali ke kamar. Sengaja aku berjalan pelan di tangga agar Arsad melihatku, namun dia tetap fokus dengan lawan bicara di tempat lain. Ketika rapat, aku mencuri pandang ke Arsad dan Joanna. Ada rasa nyeri, tapi ternyata bukan Joanna yang disukai Arsad. Kita sudah memperoleh siswa-siswi yang akan memamerkan produk kita. Kita hanya tinggal melatih mereka. Dan selangkah lagi, launching produk kita yang kedua akan segera dilaksanakan. Laporan Isti. Untuk acara peresmiannya sendiri, persiapan sudah 50%. Kami akan bekerja lebih giat lagi. Johan sebagai penanggung jawab acara peresmian memberikan infonya. Terima kasih semuanya, kita sudah sampai di titik ini. Dan semua berkat kerja keras kita. Alhamdulillah. Mari kita sukseskan acaranya. Sambil duduk, kami pun mengangkat gelas di depan kami masing-masing. Ketika membaca laporan, tak terasa aku sudah menghabiskan 1 gelas teh. Aku tersenyum sendiri. Gelas yang sudah menempel di bibir ternyata kosong. Ku pencet line telepon dan meminta agar Lita meminta Oge mengantarkan teh. Tak berapa lama, Oge masuk bersama Lita. Dan ketika Oge mengangguk kecil padaku, ada rasa malu di hatiku kepadanya. Karena Oge tersebut yang melihatku saat menangis waktu itu. Makasih Mbak Yuyun, dia tersenyum padaku. Sama-sama Bu Ara, aku pun membalas senyumannya. Dia meninggalkan kami. Lita, ada yang aneh. Apa Bu? Mungkinkah Mbak Yuyun tahu kalau aku istrinya Mas Arsad? Oh, itu ya Bu. Maaf Bu Ara, saya yang memberitahukannya. Apa? Kenapa? Habisnya Bu, saya gergetan banget. Ibu jangan marah ya. Aku terpaksa tersenyum agar Lita mau cerita. Yuyun suka sama Pak Arsad.
Apa? Lita mengangguk. Iya Bu, dia selalu memperhatikan Pak Arsad. Udah gitu, dia tahu nomor HP Pak Arsad. Saya nggak tahu dari siapa. Kadang dia ngirim pesan ke Pak Arsad, tapi nggak pernah dibalas. Aku tahu ketika menguping Yuyun berkeluh kesah sama temannya. Oh, ternyata Yuyun suka ya? Iya Bu, makanya aku langsung kasih tahu biar dia nggak ngarepin Pak Arsad lagi. Tapi jangan khawatir Bu Ara, aku sudah berpesan padanya agar merahasiakannya. Makasih Lita, kau memang sekretarisku yang top. Kuacungkan jempolku ke Lita dan Lita permisi meninggalkanku di ruanganku. Tak kusangka ternyata Arsad banyak penggemarnya. Aku tersenyum. 10 menit kemudian saluran telepon berbunyi. Iya, ada apa Lita? Bu Ara, Bu Joanna ingin menghadap. Ada apa ya? Joanna ingin bertemu denganku. Bu, iya Lita, boleh silakan. Pintu dibuka Lita dan Joanna dipersilakan masuk, kemudian pintu ditutup kembali. Aku berdiri dan berjalan ke sofa. Silakan duduk Bu Joanna. Kami pun duduk berhadapan. Sebentar Bu Ara, ada yang akan datang. Aku mengernyitkan dahi ini heran dengan perkataan Joanna. Siapa? Joanna hanya tersenyum. Assalamualaikum. Pintu terbuka bersamaan suara salam setelah kami menunggu selama 5 menit. Selama itu pula kami berdua diam. Sepertinya dia ingin menyampaikan suatu hal yang penting. Waalaikumsalam. Ternyata Arsad yang datang. Kenapa dia datang? Apakah mereka? Ada apa ini? Aku menggelengkan kepala mengusir pikiran ini. Iya, jangan melamun. Arsad langsung duduk di sampingku. Dia tersenyum padaku dan aku membalasnya dengan perasaan senang. Kami pun saling menatap dengan tersenyum. Arsad, kau cakep sekali. Bu Ara, aku lupa jika Joanna di ruangan ini. Aku alihkan pandanganku kepadanya. Iya, saya akan mengundurkan diri. Maksudnya, aku bingung. Maaf Bu Ara, Pak Arsad, harusnya aku tidak ada di antara kalian. Kalian memang pasangan suami istri yang serasi, dan aku sudah menggoda Pak Arsad. Tapi, apa hubungannya ini dengan pengunduran diri? Kami tidak akan mencampur adukan urusan pribadi dengan pekerjaan. Jadi, Bu Joanna tidak perlu mengundurkan diri. Bu Ara, baik banget. Makasih Bu, tapi saya yang gak bisa. Pak Arsad beruntung punya istri seperti Bu Ara. Dan Bu Ara sangat beruntung punya suami Pak Arsad yang baik, setia, dan tidak melirik cewek lain. Aku hanya tersenyum kecut. Kenyataannya hati Arsad untuk Inaya. Bu Ara, tahu nggak? Aku hanya melihat Joanna dengan heran. Apa? 2 minggu lalu, aku berbicara dengan Pak Arsad bahwa aku bersedia menjadi istri keduanya. Saat itu, aku tak peduli apapun yang ada di pikiranku, yang penting bisa dekat dengan pujaan hatiku. Aku ingin dekat dengan Pak Arsad sepanjang waktu. Dan ketahuilah Bu Ara, apa jawabannya? Kami berdua melihat ke arah Arsad dan ia memandangku. Aku hanya bisa menelan saliva ini. Pak Arsad menolakku karena dia tidak ingin menduakan Bu Ara. Arsad tersenyum padaku. Kupalingkan wajah ini ke Joanna. Dia menunduk. Di dalam hati ini ada perasaan senang mendengar kejujuran dari mulut Joanna, tetapi ada rasa kecewa kepada Arsad. Maaf, sekali lagi maaf. Kalian harus tahu bahwa niatku bergabung dengan kalian adalah aku ingin dekat dan bisa menikah dengan Pak Arsad. Maaf Bu Ara, Pak Arsad, kalian harus tahu sejelas-jelasnya biar hati ini lega, tidak ada rasa sesak lagi. Aku mengambil nafas. Arsad tetap diam mendengarkan. Dan Papa mendukungku. Beliau mengizinkan aku bekerja dengan kalian karena Papa juga dari awal mengincar Pak Arsad agar mau bekerja di perusahaannya. Bisa dibilang Papa jatuh hati ke Pak Arsad sejak magang di perusahaannya. Papa melihat kinerja Pak Arsad dalam pekerjaan sangat baik. Jadi, jika aku berhasil menikah dengan Anda, maka dengan sendirinya Anda akan ikut ke perusahaan Dirgantara.
Apa? Jadi Bu Joanna anak Pak Dirgantara? Aku sangat terkejut. Iya, aku putrinya. Oh, aku tidak menyangkanya. Joanna tersenyum memandangku. Kulirik Arsad, dia tetap diam saja. Apakah dia tahu kalau Joanna anak Presiden Dirgantara? Satu lagi, kalian juga harus tahu, investor yang mengundurkan diri adalah ulah kami. Kami juga menghadang investor lain agar tidak menerima kerjasama dengan kalian. Akhirnya, kamilah satu-satunya investor utama kalian. Apa? Aku sangat kaget. Pantas saja seperti ada yang aneh. Pantas saja, tapi gak aneh sih. Aku sudah biasa melihat seperti itu ketika di sana. Arsad bergumam, tapi kita masih mendengarnya. Arsad tersenyum sinis. Ra, itulah kenapa Mas Arsadmu ini bekerja di perusahaan Papa, meskipun aku lulusan terbaik saat itu. Wajah Arsad ceria tersenyum padaku. Terus, maumu apa sekarang? Mau memutuskan kontrak? Silakan saja. Arsad memandang Joanna dengan sinisnya. Tenang Pak Arsad, saya sudah menyadari bahwa sikap saya salah. 2 minggu ini aku sudah berpikir dan merenungkannya. Saya menjamin Papa tidak akan memutuskan kerjasama ini. Benarkah? Iya Bu Ara. Oke, aku pegang janjimu. Aku percaya. Aku bisa lihat kamu tulus Joanna. Kamu boleh panggil kami dengan nama kami saja, Arsad dan Ara. Gimana Ra? Aku memandang Arsad. Kami saling pandang. Dia tersenyum padaku, lalu memegang tanganku dan menggenggamnya. Aku setuju. Makasih, kalian berdua memang baik. Kudoakan kalian langgeng berdua sampai kakek nenek. Amin. Makasih. Kulepaskan tanganku dari genggaman Arsad dan berdiri memutari meja untuk memeluk Joanna. Kami berpelukan. Joanna pun pamit keluar, pandangan kami mengikutinya. Mulai besok dia tidak bekerja lagi di perusahaan ini. Kini tinggallah kita berdua duduk berdampingan di sofa. Arsad begitu dekat, suasana yang membuatku kikuk sendiri. Kami terdiam. Aku hendak berdiri. Tunggu Ra. Arsad memegang tanganku agar aku tetap duduk, tapi aku tetap pada pendirianku untuk berdiri. Terpaksa Arsad yang berdiri. Kamu aneh, kemarin dan hari ini. Ada apa? Nggak ada apa-apa. Emang kenapa? Kau seperti marah padaku. Masa sih? Iya, tuh buktinya. Kamu sewot. Arsad hendak memegang tanganku, tapi aku tepis. Kau munafik Sat, di depanku kau manis seperti itu, tapi di tempat lain kau mencium kening cewek lain. Apa maksudmu Ra? Ih, so lupa segala. Aku melangkah menuju ke kursiku dengan kesal, tapi kaki Arsad sudah menghadangku. Jika aku ada salah, katakan. Kau? Entah kenapa tak kulanjutkan. Mulutku tiba-tiba keluh. Dia begitu menawan. Dadaku berdegup kencang melihatnya sedekat ini. Dan aku pun merem. Kami pun berciuman. Tapi kok gak ada rasanya seperti waktu itu? Ra, ada apa ini? Ra? Sepertinya tubuhku digoyang-goyang seseorang. Aku pun membuka mata. Arsad ada di depanku. Kita masih duduk di sofa. Ternyata itu semua adalah khayalanku. Aku melamun. Kamu ngapain merem begitu Ra? Dan kenapa pula bibirmu? Enggak kok, cuma aku malu. Langsung menundukkan kepala. Sia. Pasti Arsad melihat pipiku yang memerah, menahan malu. Pasti dia menertawakanku. Tapi kenapa dia sepertinya diam saja? Aku pun menengadahkan kepala ini. Kulihat Arsad memandangku. Mungkinkah dari tadi dia memperhatikanku? Kami pun saling memandang dengan perasaan masing-masing. Nafas Arsad naik turun dan aku tersenyum manis kepadanya. Ra, ternyata Joanna resai. Kami berdua langsung melihat ke arah pintu. Isti terdiam melihat kami dan Ikang ada di belakangnya. Sorry Sat, kami mengganggu kalian lagi. Lanjutkan. Ikang menarik tangan Isti dan menutup pintunya. Kita berhadapan kembali. Aku mau lanjutkan kerja lagi. Jika ada unek-unek, tanyakan saja padaku. Jangan sungkan-sungkan.
Arsad tersenyum manis kepadaku. Jika seperti tadi, kamu jadi imut, Rah. Arsad berbisik sedikit pelan di telingaku, dan dia langsung berdiri meninggalkanku berjalan menuju pintu. Aku pun tersenyum senang mendengarnya. Hatiku berbunga-bunga. Bersambung ke bab selanjutnya.